Makam Fatimah binti Maimun. Jejak Islam di Jawa 4 abad sebelum Majapahit berdiri. Makam Fatimah binti Maimun merupakan pemakaman bernuansa Islam tertua yang ditemukan di Tanah Jawa, berlokasi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, sekitar 5 km arah utara kota Gresik, Jawa Timur. Batu nisannya ditulis dalam bahasa Arab dengan huruf kaligrafi bergaya Kufi. Sobat Gediku, siapakah Fatimah binti Maimun? Benarkah beliau adalah Dewi Putri Sewari dan terkait dengan salah satu Sunan Wali Songo, Syekh Maulana Malik Ibrahim? Simak selengkapnya setelah Anda menekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Di channel ini kita pernah membahas masuknya Islam pada abad ke-7 era Ratu Sima Kerajaan Kalingga. Tidak ada bukti arkeologis, sehingga sejarah mengenai ini hanya sebatas kemungkinan, yakni kemungkinan dakwah Islam sudah menyentuh Jawa pada waktu itu. Namun 3 atau 4 abad kemudian, yakni abad ke-11 sebelum Majapahit berdiri, jauh sebelum era Wali Songo, dimungkinkan sudah ada komunitas muslim yang mendiami Pulau Jawa. Bukti arkeologisnya adalah ditemukannya pemakaman Fatimah binti Maimun pada tahun 1911. Awal ditemukannya kondisinya rusak parah, temboknya berlubang dan atapnya ambrol. Kemudian direnovasi oleh penulis Belanda yang juga pegawai pabrik gula Kerembung Sidoarjo, Jean-Pierre Moquette, dan peneliti Prancis Paul Ravaise tahun 1920. Makam Fatimah binti Maimun terletak di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Sepintas bangunan ini mirip candi. Ukurannya 4 x 6 meter, disusun dari batu putih yang lazim dipakai di daerah Gresik. Cungkup ini di zamannya tampak megah dan mewah. Bisa diperkirakan hanya orang kaya yang bisa membangun makam model seperti ini. Temuan batu nisan pada makam Fatimah binti Maimun merupakan salah satu data arkeologis berkenaan dengan keberadaan komunitas muslim pertama di kawasan pantai utara Jawa. Terdapat teks Arab yang bergaya Kufi pada batu nisan tersebut. Gaya Kufi ini menunjukkan di antara pendatang di kawasan pantai utara tersebut terdapat orang-orang yang berasal dari Timur Tengah. Dimungkinkan mereka adalah pedagang. Nisan dan gaya Kufi ini serupa juga ditemukan di Panrang, Campa Selatan. Batu nisan Leran ini sekarang disimpan di Museum Majapahit Trowulan Mojokerto. Bertuliskan kaligrafi Arab, pinggirnya dihiasi ornamen sulur bunga, bagian atasnya sudah keropos. Teks yang tertulis pada batu nisan bergaya Kufi, ukiran hurufnya sudah sangat tipis dan agak kabur. Hasil pembacaan J.P. Moquette berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadza qabru Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah tuwfiyat fi yaumil jum'ah min Rajab wa fi sanati khamsatin wa tis'ina wa arba'atin min atin ila rahmatillah. Shadaqallahul azim wa rasulihi al-karim. Kalimat wa tis'ina artinya 9. Sulit dibaca karena agak kabur. Paul Ravaise membacanya wasabaina, artinya 7. Sehingga menurut pembacaan Paul Ravaise sebagai berikut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tiap-tiap makhluk di bumi itu fana. Yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang perkasa dan mulia.
inilah kubur Sayyidah Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat di hari Jumat dari bulan Rajab di tahun 495 Hijriah. Maha benar Allah yang agung dan Rasulnya yang mulia. Jadi perbedaannya berada pada angka tahun karena hurufnya tidak terlalu jelas. Mokwete berkesimpulan tahun 495 Hijriah atau 1102 Masehi, tapi Paul Rafaisi membacanya tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, selisih 1 abad. Dan kesimpulan Rafaisi ini yang banyak dianut sejarawan Indonesia karena menunjukkan waktu yang lebih tua, yakni 1082 Masehi. Dari jenis huruf kufi yang tertera di prasasti tersebut, menurut Hasan Mu'arif Ambari, seperti dikutip oleh Agus Sunyoto, petikan ayat Al-Quran tersebut memiliki korelasi kuat dengan aliran pembawa agama Islam awal di Indonesia. Dari kajian epigrafis terhadap makam Fatimah binti Maimun, dapat ditelusuri jenis huruf kufi yang ditulis memiliki kesamaan dengan sebuah makam kuno di Padurangga, Champa di Vietnam bagian selatan. Kedua batu nisan bergaya kufi itu merupakan bukti arkeologis tertua kehadiran Islam di Asia Tenggara pada abad ke-5 Hijriah sampai ke-11 Hijriah. Bila kita konstruksi lebih luas, momen historisnya tahun kematian Fatimah binti Maimun, yakni 475 Hijriah atau 1082 Hijriah, adalah era berdirinya Kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan Perlak sejauh ini dianggap sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan ini pertama dipimpin oleh raja yang beragama Islam pada tahun 225 Hijriah. Profesor A. Hazimi merujuk pada naskah kitab Idarul Haq karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi yang mengatakan bahwa pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah, kerajaan Islam Perlak diproklamirkan berdiri. Sayyid Abdul Aziz, putra campuran Arab Perlak, dilantik menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Maulana Abdul Aziz Shah. Masih menurut Profesor Hazimi, pada tahun 173 Hijriah, Nahkoda Khalifah dengan kira-kira 100 orang angkatan dakwahnya telah berlabuh di Bandar Perlak yang menyamar sebagai kapal dagang. Khalifah sendiri yang menjadi kapiten dari kapal dagang tersebut, sehingga dalam kitab Idarul Haq fi Mamlakah Perlak karangan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, dia disebut Nahkoda Khalifah. Anggota dakwahnya berjumlah 100 orang, terdiri dari orang-orang Arab, Persia, dan Hindi. Idarul Haq mencatat bahwa Nahkoda Khalifah amat bijaksana, sehingga dengan hikmah kebijaksanaannya dalam waktu kurang dari setengah abad, raja dan seluruh kamurahan Perlak yang beragama Buddha, Hindu, dan Perbegu dengan sukarela masuk agama Islam. Selama proses pengislaman yang tidak begitu lama itu, para anggota dakwah Nahkoda Khalifah telah mengawini dara-dara Perlak. Dan seorang anggota angkatan dari Arab suku Quraisy mengawini putri istana kamurahan Perlak, sehingga dari perkawinan itu lahirlah putra campuran pertama yang diberi nama Sayyid Abdul Aziz, yang kemudian menjadi Raja Perlak. Tidak begitu jelas apakah gelombang Islam generasi pertama yang menyebar di kawasan Asia Tenggara menurut Agus Sunyoto ataupun menurut Hasan Mu'arif Ambari sama maksudnya dengan rombongan Nahkoda Khalifah yang dimaksud oleh Profesor Hazmi. Tapi dari informasi ini kuat dugaan bahwa pada awal abad pertengahan Islam sudah menjadi agama yang cukup luas dianut masyarakat di kawasan Asia Tenggara hingga Asia Timur. Menjelaskan keberadaan makam Fatimah binti Maimun di Gresik, Profesor Abu Bakar Aceh dalam karyanya sekitar masuknya Islam ke Indonesia sempat mempertanyakan persoalan ini. Mengingat jalur masuk pelaut Muslim ke wilayah Nusantara pastilah melewati Selat Malaka atau menyusuri pantai barat Sumatera.
Adapun jalur pantai barat Sumatera baru terbuka ketika Portugis memiliki jalur ini setelah berhasil dikalahkan di Malaka. Sedangkan bila dilihat dari tahun masuknya, maka Barus yang bertuliskan tahun 48 Hijriah belum ditemukan mata rantai informasi seperti bukti arkeologis ataupun naskah yang bisa menjelaskan bagaimana proses sejarah munculnya makam Fatimah binti Maimun. Agus Sunyoto menilai bahwa pada abad pertengahan di Nusantara sudah terjadi kontak perdagangan yang intens antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat internasional. Apa yang disampaikan ini sejalan dengan fakta sejarah bahwa para pelaut Nusantara pra-Islam adalah pelaut aktif dalam perdagangan global. Legenda Dewi Suwari. Sebenarnya tak banyak penjelasan dari makam Fatimah binti Maimun tersebut, kecuali yang sudah kita sampaikan di atas. Akan tetapi dongeng-dongeng terus bertebaran untuk menguatkan tentang siapa sosok yang di dalam makam tersebut. Salah satunya adalah tentang legenda Dewi Suwari. Dikatakan bahwa Fatimah binti Maimun adalah putri Dewi Suwari. Ayahnya Maimun adalah Sultan Mahmud Shah, Raja Malaka. Dia masih bersaudara dengan Maulana Malik Ibrahim. Dewi Suwari ke Tanah Jawa untuk berdakwah, tapi rombongan putri ini terkena wabah yang menjangkit di desa itu hingga meninggal dan dimakamkan di tempat yang sama bersama 4 dayangnya. Maka pada pemakaman itu terdapat Dewi Suwari dan 4 dayangnya. Meyakini legenda tersebut sebagai fakta sejarah tentu kurang tepat, karena tokoh-tokoh yang dihubungkan antara Dewi Suwari kemudian Maulana Malik Ibrahim sangat berjauhan masanya, tidak sesuai dengan epigraf yang tertulis pada batu nisan Fatimah binti Maimun sendiri, yakni 1082 atau 1182 Masehi. Sementara Maulana Malik Ibrahim, kita tahu di batu nisannya tertulis meninggal tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi, 4 abad setelah wafatnya Siti Fatimah binti Maimun sesuai dengan yang tertera dalam epigraf. Tahun kematian ini selisih 337 tahun dengan masa hidup Fatimah, sedangkan Sultan Mahmud Shah, Raja Malaka, hidup pada tahun 1511, lebih baru lagi. Dia adalah Sultan Malaka yang diserang Portugis untuk menguasai pelabuhannya. Selisihnya adalah 4 abad dengan Fatimah binti Maimun. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.